Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Yohanes, bab 4 ayat 46 sampai 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membuat banyak mujizat untuk menunjukkan kuasa-Mu atas alam dan manusia. Namun Engkau menuntut iman dari mereka yang memperoleh keuntungan dari mujizat tersebut. Semoga berkat iman yang Kau anugerahkan kepada kami selalu berpegang teguh pada kehendak-Mu dalam situasi apapun yang kami hadapi. Semoga berkat iman itu kami Kau kuatkan untuk melakukan pelayanan cinta-Mu dan membuat kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, orang-orang Kana pasti masih teringat akan mujizat air menjadi anggur. Yesus telah menjadi pribadi yang istimewa di mata mereka. Maka ketika ia kembali lagi ke kota itu, pegawai istana yang tinggal di Kapernaum segera bergegas untuk datang ke sana, karena ia ingin agar kesulitan yang menimpa dirinya segera diselesaikan oleh Yesus. Anaknya sakit dan terancam bahaya maut. Tentu saja hati seorang bapa tidak akan rela bila anaknya direnggut dari haribaannya. Maka kedatangannya kepada Yesus tentu bertolak dari keinginan pribadinya tersebut. Namun bagi Yesus, apa yang dilakukan bagi pegawai istana dari Kapernaum ini akan bergema bagi kehidupan banyak orang di kemudian hari. Maka lahirlah dialog ini. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Yesus menggarisbawahi iman. Apakah pegawai istana itu seorang yang beriman? Apakah ia percaya kepadanya? "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Yesus yang melihat tanda-tanda iman tersebut memberikan jaminan, "Pergilah, anakmu hidup." Bagi pegawai istana dari Kapernaum tersebut, ucapan Yesus tersebut sudah memberikan kelegaan kepadanya. Ia percaya dan meninggalkan Yesus, yakin bahwa anaknya disembuhkan.
Dan informasi itulah yang diperolehnya di tengah jalan, ketika orang-orang dari Kapernaum mengabarkan kepadanya bahwa anaknya sembuh, di saat kira-kira ketika ia berbicara dengan Yesus. Kita melihat sebuah ilustrasi apa artinya iman yang menyelamatkan. Terdorong oleh kedukaan yang ada di dalam keluarganya, pria dari Kapernaum ini mendesak Yesus untuk melakukan sesuatu. Desakan ini berwarna egoistik, namun juga mengungkapkan satu fakta yang lain. Dari iman yang kecil itu, ia bertolak untuk sebuah karunia yang lebih besar. Yesus yang melihat tanda-tanda iman memutuskan untuk meningkatkannya pada taraf yang lebih tinggi dengan menjanjikan karunia yang besar. Dan iman itu ditunjukkan oleh pria tersebut dengan meninggalkan Yesus, yakin bahwa karunia itu diperoleh. Campur tangan Yesus di sini ternyata sangat penting. Karena dengan demikian ia mengungkapkan kepada para murid yang ada di sekitarnya maupun umat beriman yang menerima firman itu di kemudian hari, bahwa tanpa iman, hidup sebagai orang Kristiani tidak memiliki bentuk yang pasti. Sekarang pertanyaan bagi kita adalah bagaimana menumbuhkan iman tersebut? Saya pernah berdebat dengan seorang teman yang ateis, yang tidak meyakini semua nilai-nilai iman. Maka bagi dia, sungguh merupakan suatu pemborosan waktu, bakat, dan talenta ketika saya menghabiskan waktu untuk berdoa di depan Sakramen Maha Kudus. Namun sesungguhnya, dengan berdoa di depan Sakramen Maha Kudus, saya menebalkan iman yang begitu sering tergoncang di depan tantangan dunia. Mengimani Kristus yang bertakhta di dalam Sakramen Maha Kudus membutuhkan suatu keberanian yang luar biasa, karena secara indrawi kita hanya melihat sepotong roti putih berbentuk bundar yang jika dijual pun sangat murah nilainya. Namun oleh perubahan substansi yang terjadi di dalam konsekrasi sebuah ekaristi kudus, hosti putih yang tak berharga itu menjadi tubuh dan darah Kristus yang memberi peneguhan bagi umat manusia. Justru hosti putih itulah menjadi sentral bagi bangunan-bangunan gerejani yang megah dan mahal, yang menunjukkan bahwa kebesaran budaya manusia pun tidak akan berarti kalau tidak memperoleh legitimasi dari karunia iman. Iman yang memberi warna atas produk-produk budaya tersebut, dan ketika semuanya memiliki makna, ia berpengaruh praktis bagi semua aspek kehidupan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman kita di depan Sakramen Maha Kudus bukanlah sekedar pemborosan waktu, melainkan menciptakan peluang untuk ada bersama Tuhan, mengalami keintiman bersamanya, mendengarkan bisikan darinya, sehingga iman kita semakin dikokohkan. Iman yang dikokohkan ini diharapkan untuk tahan goncangan, sehingga kepribadian kita sebagai orang Kristiani tidak akan musnah oleh nilai-nilai duniawi. Jadikanlah adorasi di depan Sakramen Maha Kudus sebagai periode penuh rahmat yang menebalkan karunia iman, sehingga pada waktunya kita semua pun dapat menjadi penolong bagi sesama yang kehilangan iman. Di sanalah kita menjadi instrumen dari Yesus Kristus yang menghantar orang kembali ke jalan yang benar. Berdoalah selalu, memohonkan iman bagi dirimu
dan bagi gereja kudus yang bertugas mewartakan karunia iman tersebut. Tuhan Yesus Kristus, kami mengimani Engkau yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus. Kami percaya berkat campur tangan-Mu, ada banyak hal yang tak sanggup kami lakukan dapat kami selesaikan. Maka gerakanlah kami selalu untuk menghargai iman walaupun sekecil apapun. Karena iman sebesar biji sesawi itulah yang bertumbuh menjadi pohon besar, tempat bernaung banyak satwa di udara. Semoga iman kami yang kecil terus bertumbuh, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi sesama yang membutuhkan peneguhan dari-Mu. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.